Peraturan gubernur merupakan salah satu produk hukum daerah yang menjadi ruh otonomi daerah. Dalam perkembangannya, salah satu peraturan gubernur yang ada di Lampung telah dibatalkan MA karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret saudara calon gubernur agar peraturan gubernur sinkron dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi? Apa langkah dan strategi untuk menguatkan instrumen hukum peraturan gubernur untuk mewujudkan ruh otonomi daerah? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sebenarnya itu bukan pertanyaan. Peraturan yang dibatalkan itu masih debatable. Ya, nah oleh karena itu, tapi saya akan jawab seandainya ini bersifat normatif. Jika peraturan gubernur itu dikeluarkan, itu tidak boleh bertentangan dan harus demi kepentingan bangsa, demi kepentingan rakyat, demi kepentingan berkelanjutan di dalam membangun dalam sebuah aspek bentuk. Sehingga peraturan-peraturan itu normatif, tidak boleh bertentangan dengan hukum. Itu yang saya tahu. Nah oleh karenanya saya sangat berharap jangan dijadikan contoh karena saya akan tetap menuntut itu. Karena ada hal yang tidak dipahami. Oke? Paham maksudnya? Silakan dilanjutkan. Itu pertanyaan dari panelis. Ya. Nah, ya saya kira cukup. Jawaban saya, baik. Peraturan gubernur dikeluarkan demi kepentingan bangsa, negara, terus yang kemudian peraturan gubernur itu untuk lebih memudahkan dalam segala aspek supaya perjalanan di dalam kegiatan keseharian tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan yang dilakukan sebagaimana mestinya. Nah, jadi contoh itu saya belum menerima. Makasih. Baik. Waktunya masih ada, Pak. Apakah ada yang ingin ditegaskan lagi atau sudah cukup? Ada yang ingin ditegaskan lagi karena waktunya masih ada? Sudah cukup? Ya. Baik, Cukup, terima kasih. baik, terima kasih. Baik, dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk maju ke fishbowl, mengambil bola. Nanti jika sudah diambil, mohon ditunjukkan angka dan nomor yang tertera pada bola kepada kamera dan juga bisa dibacakan. Berapa Bapak? C6. Boleh diperlihatkan dulu kepada kamera, hadirin. Pak? C6 Baik, ya. C6. C6, kita akan mengambil amplop C6. Oke, masih tersegel. Oke, kita akan segera bacakan. Mohon diperhatikan karena kami tidak akan mengulang pertanyaan ini, Pak. Peran dan mekanisme mengenai checks and balances yang berfungsi dalam memastikan independensi dan profesionalisme birokrasi pemerintah daerah Provinsi Lampung, terutama dalam pengambilan keputusan yang melibatkan alokasi sumber daya sehingga menghasilkan kebijakan yang strategis bagi pemerintah daerah Provinsi Lampung. Pertanyaannya, jika terpilih sebagai gubernur, wakil gubernur Provinsi Lampung, faktor apa saja menurut saudara yang menjadi tantangan utama dalam menerapkan prinsip collaborative governance antara pemerintah daerah Provinsi Lampung, masyarakat, dan sektor swasta, serta bagaimana strategi yang saudara lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Waktunya 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Pada dasarnya kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang dibuat harus mengedepankan keseimbangan, bagaimana masyarakat bisa tumbuh, bisa berjalan dengan baik, sektor swasta juga bisa berjalan dengan baik, akademisi juga bisa berjalan baik. Semua harus berjalan dengan selaras tanpa ada yang merasa ditinggalkan. Ini sangat penting dalam menuju Indonesia emas ke depan. Kita yang pertama harus mengidentifikasi permasalahan yang paling bermasalah dari suatu provinsi. Kita harus bekerja sama dengan parameter instrumen yang memberikan parameter indikator-indikator apa yang sedang terjadi di Provinsi Lampung, mana yang lebih prioritas, dan yang kedua kita akan rumuskan kebijakan-kebijakan secara kolaboratif
kita akan mengajak kerjasama dengan akademisi, dengan sektor swasta, dengan masyarakat. Setelah dirumuskan, ini harus diberikan FGD dulu ya. Kita harus minta masukan yang banyak. Selama ini banyak sekali peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang tidak dilakukan dites dulu di masyarakat. Dan yang ketiga, kita juga ingin ketika peraturan kebijakan itu dilaksanakan, kita harus monitor apakah kebijakan ini menyasar semua kalangan, apakah tidak ada yang tertinggal, ataukah kebijakan-kebijakan ini masih tidak bermanfaat kepada satu sektor atau memberikan kelebihan yang bermanfaat kepada satu sektor. Setiap periode harus dimonitor dan diberikan feedback kepada kita. Pada akhirnya kita ingin setiap kebijakan yang dibuat ini harus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kita ingin masyarakat percaya kepada pemerintah karena kebijakan yang kita buat harus memberikan manfaat buat masyarakat Provinsi Lampung. Terima kasih. Baik. Mohon Sudah habis. Waktu habis. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 dan 2 untuk kembali duduk. Kembali duduk Bapak. Dan sekarang kita ke putaran Kita kedua ya. akan ke putaran kedua. Yang menjawab pertanyaan adalah calon wakil gubernur. Masih dengan tema hukum, kami beri kesempatan terlebih dahulu kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak. Mohon maaf, untuk nomor urut 2 terlebih dahulu untuk maju, yang mengambil bola di dalam fishball dan ditunjukkan huruf serta angkanya kepada hadirin dan juga pemirsa. Boleh disebutkan? C2. Kita akan ambilkan amplop C2. Kami persilakan untuk kembali. Bapak Cawagup juga boleh berdiri, Pak. Ini pertanyaannya untuk Cawagup nomor urut 2. Baik, pertanyaan hanya kami bacakan sebanyak 1 kali. Mohon disimak dengan seksama. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk kebijakan daerah yang spesifik tentang pengembangan investasi dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan internasional dalam World Trade Organization. Adapun penyusunan perda tersebut harus melibatkan partisipasi publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pertanyaan, jika terpilih sebagai Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Lampung, bagaimana menurut saudara untuk memastikan bahwa peraturan daerah tersebut dapat bermanfaat dan berkeadilan terhadap penyusunan kebijakan dan peningkatan pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam bidang pengembangan investasi di Provinsi Lampung? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Betul bahwasanya pengembangan investasi ini sangat penting untuk kemajuan daerah di Provinsi Lampung dan harus mengacu pada peraturan undang-undang dan juga peraturan internasional. Dan ke depan ketika Mirza dan Jihan memimpin Provinsi Lampung, tentu dalam mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan publik, yang pertama adalah yang paling dititik beratkan adalah bagaimana itu bermanfaat untuk masyarakat luas, untuk rakyat, dan itu juga harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, yang mana ini jadi hal yang paling penting untuk dapat dilaksanakan. Untuk memastikan itu tentunya bagaimana uji-uji publik dilaksanakan dengan baik, dengan sistem yang terintegrasi dari bottom to up. Kemudian hal itu sangat menjadi nilai untuk bagaimana ke depan keberhasilan dari peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dari gubernur dan wakil gubernur dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Masih ada waktu 40 detik. Ingin menambahkan, Ibu? Baik. Sudah cukup. Baik. Selanjutnya kami persilakan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 menuju ke fishbowl dan mengambil bola dari dalam fishbowl. Nanti mohon ditunjukkan kepada kamera dan para hadirin. Nomor berapa, Bapak?
C4. C4. Kita ambil amplop C4 yang masih dalam kondisi tersegel, hadirin sekalian. C4. Ya, kita akan segera bacakan pertanyaannya. Provinsi Lampung telah meraih penghargaan sebagai provinsi layak anak pada tahun 2022 dan 2023, di mana penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak di Provinsi Lampung. Namun, saat ini semakin meningkat kasus-kasus kekerasan dan pengabaian hak-hak anak di Provinsi Lampung. Bagaimana strategi pasangan calon gubernur dalam mempertahankan Provinsi Lampung sebagai provinsi yang ramah anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak? Terima Waktu kasih. Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Anak kita adalah masa depan bangsa. Kita tahu bahwa di tunda anak-anak ini harus diberi dia ruang untuk tumbuh, untuk berkembang. Anak memerlukan kebutuhan gizi yang baik, pendidikan yang baik, moralitas yang baik, diberi keleluasaan dapat pada saat yang bermain. Oleh karenanya sangat pantas seandainya kemarin beberapa kabupaten kota dengan koordinasi Gubernur Arinal Junaidi, bagaimana caranya anak menjadi yang mendapat perhatian sehingga di beberapa kabupaten dapat penghargaan kota layak anak termasuk pemerintah provinsi. Oleh karenanya kebijakan yang sudah baik ini tentu saja akan kita lanjutkan. Kita lebih meningkatkan lagi perhatian. Anak yang membina, mengelola adalah orang tua. Oleh karena pembinaan, memberikan support kepada orang tua, pada guru, kepada masyarakat itu penting sekali. Anak tidak bisa apa-apa tanpa bimbingan orang tua. Oleh karena kebijakan ini juga penting. Kebijakan, peraturan, perundangan, kebijakan yang menyangkut penganggaran, kebijakan untuk ini menjadi penting. Anak kita ini mau dijadikan apa tergantung kita. Saya tentu saja nanti bersama Arinal Junaidi yang bernama Arjuno untuk terus meningkatkan pembinaan terhadap anak, memberikan ruang kepada anak, baik itu dari segi pendidikannya, baik dari segi gizinya, baik dari segi kesehatannya, dari segi moral spiritualnya, jadi paket lengkap. Kita tidak ingin paket yang paket hemat. Untuk anak apapun kita lakukan, memberikan ruang yang cukup untuk anak berkembang itu tentu saja dimensinya sangat luas. Kalau kita diberi anak amanat, insya Allah layak anak, kota kemudian masalah anak kita bagus karena investasi tidak dengan anak tidak ada ruginya. Akan kita berikan yang terbaik. Waktu habis. Dan para calon wakil gubernur kami persilakan untuk duduk kembali. Sekali lagi kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang sangat meriah untuk para pasangan calon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.